Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sampurna, peserta dari bimbingan teknis Kaleb UPI angkatan ke-29. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Vayon yang bisa digunakan untuk memonitor komputer klien. Jadi di sini telah disediakan ada dua komputer, yang satu sebagai pemonitornya, yang satu sebagai kliennya. Nah, sebelumnya untuk bisa memonitor komputer klien harus diinstal dulu sama-sama, yaitu aplikasi Vayon. Jadi aplikasi Vayon diinstal pada kedua komputer. Kalau nanti misalkan ingin memonitor banyak komputer, berarti setiap komputer harus diinstal dulu aplikasi Vayon. Nah, di sini untuk menginstal perlu download dulu aplikasinya, dan di sini sudah terinstall. Tinggal saya jelaskan aja mengenai konfigurasinya yang perlu diisi. Nah, di sini sudah tampak ada konfigurasi Vayon. Nah, nanti yang perlu diisi adalah mengenai metodenya. Jadi di sini sebelumnya di general di sini ada metode. Lah, metode di sini sebelumnya adalah logon, authentication, kemudian diganti ke key, file authentication. Selanjutnya adalah mengenai authentication key. Nah, di sini perlu diberi nama dari penggunanya di sini, yaitu di sini saya isi Dwi Sampurna. Untuk yang di klien pun juga Dwi Sampurna, maka di sini akan ada dua, yaitu nanti private dan public. Nah, selanjutnya adalah install. Nah, pas diinstal itu nanti juga ada ketentuannya. Untuk yang di kontrol itu nanti perlu dua hal yang dicentang, yaitu mengenai Vayon master dan interception drivernya yang dicentang. Kemudian untuk yang di klien yang dicentang cukup interception drivernya saja. Terus selanjutnya adalah mengenai penggunaannya. Tampilan dari aplikasi Vayon adalah seperti ini. Kemudian ini namanya, lokasinya yaitu Lab Dwi Sampurna. Nah, sebagai klien yang dipantau adalah ini laptop 8092U21B Asus. Ini sudah saya install di lab yang satu, di laptop yang satunya. Kita bisa langsung praktekkan saja. Nah, di sini karena belum terhubung, kita bisa coba dulu pakai ini yang remote control, bisa. Nah, remote control ini sudah terhubung sekarang. Nah, maka di sini kita bisa memonitor laptop yang satunya tadi sedang buka apa. Di sini ada, pas buka new volume, yaitu di partisi D. Kalau misalkan yang laptop satunya saya ganti ke yang maka akan tampak di situ ada kemudian misalkan lagi buka internet, maka akan muncul sini. Misalkan kita gunakan akun di sini, nah maka kita bisa memantau penggunaan dari laptop yang satunya. Ini adalah fungsi dari Vayon, yaitu bisa memantau laptop yang satunya atau komputer satunya. Nah, kemudian di sini saya bisa menggunakan fitur demo. Demo di sini adalah misalkan saya mau share
apa yang ada di komputer saya ini, maka di laptop yang satunya akan terlihat juga seperti yang di layar komputer kontrol. Pengen demo saya pas buka di sini, maka yang di laptop klien juga akan seperti ini. Jadi untuk klien tidak hanya bisa melihat aja seperti apa yang ditunjukkan di kontrolernya, di komputer kontrolnya. Di sini misalkan saya pengen buka file apa gitu misalkan, nanti bisa dipantau, tinggal diikuti di laptopnya. Jadi nanti bisa memantau, misalkan kita lagi menjelaskan menggunakan slide, nah, maka nanti komputernya lainnya bisa menyimak. Ini adalah fitur untuk yang tadi, yaitu demo. Kemudian kalau lock ini adalah untuk mengunci agar klien tidak bisa menggunakan komputernya. Jadi untuk yang kalau kita lock seperti ini, maka di klien langsung nggak bisa dipakai. Komputer klien sudah terkunci, tidak bisa dipakai. Misalkan siswa menyalahgunakan kepercayaan dipakai untuk yang lainnya, nah maka bisa di lock. Kalau untuk yang di unlock dulu, nah udah kembali bisa digunakan untuk komputer kliennya. Kemudian kalau yang remote view, nah remote view ini hanya untuk melihat aja, untuk memantau. Di sini harus memasukkan nama kliennya tadi. Misalnya di sini laptop 092U21IB. Nah, maka akan muncul. Ini adalah layar dari laptop yang dipakai klien. Bisa kita pantau, bisa kita lihat di sini. Ini untuk yang remote view. Sedangkan yang kontrol tadi sama, kita harus nulis lagi laptop 8092U2IP. Nah, kalau yang kontrol ini kita bisa mengontrol apa yang harus dibuka. Misalkan di sini kita ingin membuka Yahoo. Nah, misal sini Yahoo, maka otomatis di laptop klien kita akan terbuka seperti yang kita ingin buka tadi. Nah, seperti ini. Mengontrol penggunaan dari laptop klien. Jadi bisa kita buka dari sini, maka di layar klien akan nyala seperti yang kita inginkan tadi. Jadi kayak sebagai pinjam layarnya saja gitu. Oke, fitur selanjutnya adalah power on. Ini harusnya kalau terhubung LAN sepertinya. Jadi tadi sudah sampai power on. Selanjutnya adalah reboot. Reboot di sini adalah untuk misalkan di klien itu sedang ada kendala yang perlu di restart, maka bisa kita restart dari sini kayak reboot ini. Kemudian kalau power down ini di sini untuk mematikan. Jadi bisa kita matikan yang komputer klien atau laptop klien pakai power down di sini. Sedangkan login, nah di sini kalau misalkan di situ di komputer klien menggunakan password, nah, maka kita login dari sini, log off dari sini juga bisa. Jadi login dan log off dari sini kalau misalkan yang di komputer klien itu dipasang atau diberi password. Nah, sedangkan tag message di sini adalah untuk mengirim pesan ke klien. Jadi misalkan pengen mengucapkan selamat belajar, selamat
belajar. Nah, selamat belajar. Nah, maka di klien akan muncul selamat belajar. Nah, seperti ini. Atau misalkan waktu habis. Ya, waktu habis, kita kasih peringatan waktu habis. Misalnya kita waktu habis, maka di klien akan muncul waktu habis. Nah, seperti itu penggunaan feature tag message. Kemudian selanjutnya adalah mengenai start application. Start application di sini adalah pengen membuka aplikasi yang ada di klien kita. Bisa dimasukkan di sini aplikasinya apa? Tuliskan di sini, bisa. Kemudian open website. Nah, misalkan kita pengen membukakan, klien kita pengen dibukakan yang komputer satunya pengen bukakan yang gampang aja, biasanya misalkan detik.com. Nah, maka di sini bisa dibuka lewat sini. Nah, maka di sini yang di klien sudah terbuka di sini detik.com. Jadi bisa kita buka dari sini. Misalkan Yahoo. Yahoo. Nah, maka yang di klien akan terbuka website Yahoo. Ini yang option open website. Sedangkan kalau yang file transfer, nah di sini kita bisa mengirimkan transfer transfer file yang kita punya dari komputer kontrol mau dikasihkan ke misalkan ke kliennya itu. Misalkan saya beri di sini ini screenshotan, hasil screenshot saya kirimkan ke klien. Nah, di sini kita pilih yang transfer and open destination folder biar langsung bisa dimengerti. Nah, maka yang di klien sudah akan membuka ke folder yang kita kirim tadi screenshotan ini yang dikirimkan sudah terkirim ke komputer klien. Ini adalah untuk yang file transfer. Sedangkan untuk yang screenshot di sini adalah misalkan kita ingin mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh komputer klien. Nah, maka di sini kita bisa screenshot. Nah, di sini misalkan tadi lagi buka situs apa? Nah, misalkan di sini lagi buka seperti ini. Nah, ini kita bisa screenshot. Nah, screenshot sudah berhasil. Bisa kita lihat di sini screenshot. Nah, ini adalah hasil screenshotnya, udah tersimpan di komputer kita hasil screenshotnya. Nih, oke, itu adalah feature yang screenshot. Kemudian tadi ada yang belum, yaitu mengenai power down. Kalau power on kita nggak bisa menyalakan, kalau dari komputer mati kita nyalakan nggak bisa. Tapi kalau yang dari power down, misalkan di klien itu masih membuka, masih laptopnya masih hidup, komputernya masih hidup, bisa kita matikan dari sini. Kita tekan power down di sini, maka akan mati komputer dari klien kita. Power down. Oke, kita pilih yang power down no. Nah, udah mati komputer klien kita. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.